Lu udah jadi kader PSI kok. Iya dong. Dapat jaketnya. Iya dong. Ini di mute. Ya, baik kita mulai aja ya sambil nunggu yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, suara saya kedengaran nggak? Halo, halo. Waalaikumsalam Bu, kedengeran Bu. Ya, oke. Kirain nggak kedengaran. Hari ini kita pertemuan ke-7 ya, pertemuan terakhir tentang coding, karena pertemuan 8 sampai 14 itu udah nggak ada coding-codingan ya. Jadi yang ini yang terakhir itu tentang tipe data kolektif. Kalau sebelumnya kita sudah bahas list ya, list. Kalau hari ini kita bahasnya tuple dan dictionary. Masih ingat kan ya tipe data koleksi itu ada 3 jenis, yaitu list, tuple, dan dictionary. Kalau list kemarin kita pakai kurung siku kan ya. Kita bikin list buah-buahan, list nama mahasiswa kemarin kan. Kalau tuple pakai kurung biasa. Kalau dictionary pakai kurung kurawal. Kemarin kita materinya dikit sih, cuma tuple sama dictionary ya. Teman-teman silakan disiapkan ininya, notepad-nya sama CMD-nya ya, atau teks editor yang lain. Kan. Ini kalau udah, nonton dari materi sebelum-sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang kurang paham dari materi kemarin nih, materi pertemuan 1 sampai yang kemarin. Bu, mau nanya Bu, Ya, ntar yang masuk ke tes materi dari mana ya Bu? Perangkat dihidupkan. caranya kalau sekarang Mode Bluetooth. Sedang mencari perangkat. bisa ya kalau pakai ini. Koneksi Bluetooth berhasil. Coba. Saya Bu, Krista Bu. Ya, bertanya apa?
Nah ini Bu, ntar materi yang masuk UTS dari pertemuan berapa aja Bu? Bentar. Coba diketik, soalnya nggak jelas suaranya. Coba diketik ya. Oh ya, nanti karena materi ini hari ini sedikit ya, nanti aku mau bahas juga soal UTS, contoh-contohnya di akhir ya, di akhir pertemuan ini. Materi yang masuk UTS itu dari pertemuan 1 sampai 7. Nah, untuk yang pertemuan berapa sih coding itu dari pertemuan 3 ya? Dari pertemuan 3 sampai pertemuan 7 kan tentang coding. Nah, kan kita tulis ya, maksudnya ujiannya tulis dan offline nggak sih? Ini kan offline kan? Jadi nggak semua soal tentang coding ya. Paling kayak misalnya, kenapa ini error gitu, ini kurang apa, kayak gitu. Ada 1 atau 2 soal coding, tapi enggak yang rumit banget, yang sederhana aja. Terus yang lainnya paling kayak eh, ini menurut teman-teman ini cocoknya pakai tipe data apa? Misalnya tipe data list, tuple, atau dictionary. Kenapa? Kayak gitu. Terus misalnya dikasih output, terus ada errornya. Kenapa error? Kayak gitu. Terus yang lainnya ya tentang yang kayak revolusi industri, disruptive innovation, terus yang computational thinking, ya. Sama bikin flowchart ya, ada bikin flowchart. Kita ini dulu ya, kita materi hari ini dulu tentang tipe data koleksi yaitu tuple dan dictionary. Nah, tipe data koleksi itu ada 4 sebenarnya, ada list, tuple, set, dan dictionary. Tapi yang set ini jarang dipakai gitu ya di Python. Jadi kita bahasnya yang list, tuple, sama dictionary aja. Adapun yang list sudah dibahas di pertemuan kemarin ya sebelumnya. Jadi hari ini kita bahas yang tuple dan dictionary. Masing-masing dari list, tuple, dan dictionary ini ada sifatnya sendiri-sendiri ya, dan kegunaannya sendiri-sendiri. Nanti kita akan bandingkan ya ketiga tipe data ini supaya tahu kapan pakai list, kapan pakai tuple, kapan pakai dictionary gitu. Jadi kita mulai dari tuple terlebih dahulu ya. Tuple ini adalah satu dari 4 tipe data kolektif pada Python yang sama berguna untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel. List juga kemarin kayak gitu kan ya, menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel. Contohnya kayak kemarin ya, nama buah gitu misalnya. Nama buah sama dengan, ada gini ya kan ya, apel, terus misalnya kiwi, jambu gitu kan ya. Kita menyimpan ini satu, dua, tiga nilai ke dalam satu variabel gitu. Sama tuple juga menyimpan beberapa nilai gitu, lebih dari satu nilai ke dalam satu variabel. Tuple ini sifatnya terurut. Terurut ini maksudnya di dalam memorinya itu, di dalam memori komputer maksudnya, tipe data tuple disimpannya berurutan. Makanya nanti kita bisa mengaksesnya menggunakan indeks, sama seperti list kemarin ya. Kita kayak mengakseskan buah 0, itu adalah apel gitu kan ya. Sama, tuple juga bisa diakses dengan menggunakan indeks seperti ini, karena sifatnya terurut. Terus selain itu juga tipe data tuple ini bersifat tidak dapat diubah. Maksudnya sekali didefinisikan itu nggak bisa diedit-edit,
nggak bisa dihapus, nggak bisa ditambah. Berbeda dengan list kemarin kan ya. Kalau list kan kemarin bisa diedit, bisa dihapus, bisa ditambah gitu ya. Kalau tuple itu tidak bisa karena sifatnya ini tidak bisa diubah. Nah, kalau di Python tipe data tuple ini pakai tanda kurung biasa. Tanda kurung buka, tanda kurung tutup. Berbeda dengan list gitu. Jadi perbedaannya kalau list tuple ya. Kalau list itu pakai kurung siku, kalau tuple pakai kurung buka. Terus ini bisa diedit ya, changeable. Nah, terus kalau tuple tidak, gitu, tidak bisa diubah. Tapi persamaannya apa? Persamaannya ini bersifat terurut order. Jadi bisa diakses pakai indeks tadi ya. Ini juga sama, order. Jadi ada persamaannya, ada perbedaannya. Nah, terkait sifat tuple yang ini yang tidak bisa diubah, ini biasanya tuple digunakan untuk data yang tidak berubah dari awal sampai akhir pengerjaan data gitu. Contohnya kayak jenis kelamin ya, kan selalu perempuan, laki-laki gitu. Terus misalnya tingkat pendidikan gitu. Tingkat pendidikan kan selalu TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 selalu kayak gitu kan, tidak ada perubahan. Terus apalagi misalnya kabupaten kan selalu misalnya kabupaten di Jawa Barat gitu ya. Ada Bandung, ada Subang, ada Bogor, ada hmm, lagi di Jawa Barat Sumedang kayak gitu-gitu kan yang enggak jarang sekali ada pertambahan kabupaten kan. Nah, gitu-gitulah contohnya ya. Biasanya tipe data tuple itu dipakai untuk yang sifatnya tidak berubah. Contohnya tadi ya jenis kelamin, tingkat pendidikan, terus misalnya kalau di formulir itu ada pekerjaan ya, misalnya ada kode 1 untuk misalnya wira swasta, kode 2 untuk petani, misalnya kode 3 untuk karyawan swasta, kayak gitu itu kan eh, untuk formulir tidak ada perubahan. Biasanya pakai tuple. Kenapa nggak pakai list aja? Karena ya untuk efisiensi memori. Kalau misalnya untuk tipe data yang berubah rupa, misalnya mau ada yang diedit, kayak kemarin list mahasiswa, misalnya kan bisa aja ada mahasiswa baru atau mahasiswa yang DO gitu, ada yang masuk, ada yang keluar, itu biasanya pakai list gitu. Nah, ini tadi perbedaan tuple dan list. Nah, ini cara membuat tuple. Sebenarnya sama seperti list kemarin ya, tinggal menyebutkan nama tuple-nya, kemudian sama dengan kemudian isi nilainya gitu ya. Tapi bedanya hanya di sini bagian kurungnya. Kurungnya kalau list kemarin pakai kurung siku, kalau sekarang pakai kurung biasa. Contohnya, ya, membuat, misalnya kita mau jenis kelamin gitu. Itu ada perempuan dan laki-laki. Oh, pakai kurung kurung biasa ya. Nah, bisa juga cara dengan menggunakan tanpa tanda kurung. Ini cara biasa ya. Cara biasa pakai kurung. Ada yang tanpa tanda kurung.
misalnya kayak status perkawinan gitu sama dengan lajang, terus menikah gitu. Ya, jadi bisa tanpa tanda kurung juga bisa, tinggal sebutin aja isi tapelnya, kemudian dipisahkan dengan koma. Kemudian bisa juga pakai ini fungsi tapel ini untuk mengubah list. Misalnya kita punya list, yaitu status kelulusan, misalnya lulus dan tidak lulus. Nah, list ini kita akan ubah menjadi tapel karena ternyata statusnya nggak ada perubahan gitu ya, cuma lulus dan tidak lulus. Terus ini kita masukkan misalnya status kelulusan. Aperian terus perkawinan dan terus kelulusan. SF itu dulu. Oke, sudah berubah jadi biru ya. Kemudian kita akses di sini. Maksudnya caranya kan ya, kita masuk ke direktorinya dulu, ke foldernya dulu. Kemudian setelah masuk kita nama filenya. Ini jenis kelamin, ini status perkawinan, ini status kelulusan. Jadi ada 3 cara ya untuk membuat tapel. Yang pertama pakai kurung siku, yang kedua kurung biasa, yang kedua tanpa kurung, yang ketiga menggunakan fungsi tapel. Tapi yang di dalamnya ini adalah list ya. List. Jadi fungsi tapel ini gunanya untuk mengubah list menjadi tapel gitu. Contohnya ini kan ini list ya. List yang berisi lulus dan tidak lulus, kemudian diubah menjadi tapel. Kalau kita ini hasilnya adalah tapel ya, kelas. Tipe datanya itu adalah tapel. Kalau misalnya ini tanpa tapel, nah ini list gitu ya. Yang tadinya ini yang kurung siku itu tipe datanya list ya. Tapi ketika tadi kita pakai fungsi tapel, fungsi ini itu berubah jadi tapel gitu ya. Nah, gimana kalau mau bikin tapel kosong?
atau kosong. Ya, tapel kosong. Sama dengan kurung buka, kurung tutup aja udah. Nggak ada isinya, alias kosong gitu, nggak ada isinya. Oh. Terus kalau misalnya mau tapel dengan elemen tunggal gitu, atau satu elemen. Kalau kemarin list gimana? List dengan satu elemen ya udah, misalnya list buah gitu ya, apel, udah gini. Tapi kalau tapel tunggal misalnya, itu nggak bisa hanya apel gini, karena kita lihat ya type apel tunggal gitu. Kita sembunyikan dulu ya. Oh, ini. Nah, string ya. Nah, kelasnya string. Kenapa string? Karena ya kurung buka, kurung tutup itu dianggapnya kayak kita ngasih nilai variabel gitu. Bukan kita ngasih tapel gitu. Jadi, gimana caranya kita kalau misalnya pengen bikin tapel dengan satu elemen ya ditambahin di bagian sini dikasih koma gitu. Nah, kalau kayak gini, dia berubah jadi tapel. Tapel dengan satu elemen. Itu tadi cara membuat tapel. Gimana kalau pengen mengakses nilai tapel? Sama seperti karena sifatnya order tadi ya, sifat tapel itu order, jadi kita bisa mengakses nilainya dengan menggunakan indeks gitu. Sama seperti kemarin kita mengakses list. Misalnya kita punya ini ya yang status perkawinan. Terus kita pengen akses elemen ke 1. Ingat ya, selalu mulai dari 0. Berarti ini 0, 1, 2 gitu ya. Caranya ya, kita print status perkawinan yang ke 1. Coba, nah, hasilnya adalah menikah karena yang 0 itu lajang, yang 1 itu menikah, yang 5 itu janda atau duda. Jadi karena kita ngambil yang 1, berarti yang di print ya menikah gitu ya. Kalau kita yang diambil yang 2, berarti janda atau duda gitu ya. Kalau misalnya kita lebih, akan muncul error karena
tidak ada indeks tapel yang ketiga. Jadi waktu mengakses itu kita harus perhatikan indeksnya. Jangan sampai keluar dari range. Range itu ya 0, 1, 2. Jangan lebih. Kita juga bisa pakai indeks negatif sama seperti kemarin waktu list ya. Mulai dari -1, -1, -2, -3. Jadi kalau misalnya kita -3 ya berarti harusnya lajang gitu. Nah, kalau kita -1 berarti ya yang terakhir gitu, elemen terakhir yaitu benda atau duda gitu ya. Sama seperti list kemarin ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ada Bu kayaknya Bu. Iya, iya ada nggak? Iya, Beatrice. Belum datang ya? Iya, Ibu. Jaringan saya lagi error, Bu. Jadi saya panggil. Ya, suaranya nggak kedengaran. Iya, izin. Oh iya, ada. Bareng ya? Berarti semuanya lagi. Nah, tadi cara mengakses ya. Kemudian cara slicing sama seperti kemarin list kita bisa melakukan slicing juga ya atau memotong. Misalnya contoh yang ini lagi ya. Kalau memotong itu berarti kita indeksnya kayak gini dari di pertemuannya gitu ya. Perpotongannya 0, 1, 2, 3. Terus ini -1, -2, 0 gitu ya. Misalnya kalau kita slicing dari 0 sampai 1. Bisa lagi misalnya 1 sampai 3 gitu. Bisa lagi misalnya dari 0 sampai -1. -1 sampai -3. Dan 1 sampai 3. Coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini.
Kenapa 0 sampai 1 itu lajang? Karena ya dari 0 sampai 1 itu hanya ada elemen lajang. Terus 1 sampai 3 berarti dari 1 yang ini sampai 3 berarti menikah dan janda gitu ya. Terus 0 sampai minus 1 berarti dari 0 sampai minus 1 yaitu lajang dan menikah. Gitu ya. Kalau minus 1 sampai minus 3, karena minus 3 nggak ada gitu ya di sini, jadi ya tapel kosong. Terus misalnya minus 1 sampai 3. Ini minus 1-nya ini, 3-nya ini. Berarti janda atau duda. Ini juga 2 sampai minus 1. 2-nya di sini, minus 1-nya di sini. Tidak memotong apapun gitu. Makanya tapelnya kosong. Kita juga bisa mengaksesnya gitu tanpa indeks kanan atau indeks kiri. Misalnya kayak gini. Ini tanpa indeks kiri ya. Terus ini tanpa indeks kanan. Sama seperti list kemarin. Kalau indeks kirinya tidak didefinisikan, berarti ini dari awal gitu sampai ini, sampai 2. Berarti lajang dan menikah gitu ya. Kalau indeks kanannya tidak didefinisikan, berarti sampai terakhir gitu ya. Dari 1 sampai terakhir gitu. Menikah dan janda duda. Nah, untuk yang indeks-indeks ini sama seperti yang list kemarin ya. Nah, bedanya hanya di sini. Misalnya kita mau edit. Kemarin kan kalau pengennya di list itu ya nama listnya gitu. Terus indeks keberapa yang mau dihapus. Terus dimasukin ininya nilainya. Misalnya diganti gitu ya dari lajang ke belum menikah gitu misalnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Tuple object does not support item assignment. Karena apa? Karena tuple itu sifatnya tadi tidak bisa diubah. Jadi sekalinya didefinisikan tuple status perkawinan itu lajang, menikah, janda, dan duda, itu tidak bisa diubah lagi. Misalnya pengen ngubah lajang jadi belum menikah ya nggak bisa. Karena ya tadi sifat tuple yang tidak bisa diubah. Makanya ketika membuat tabel itu diperhatikan betul-betul ya karena ya nggak bisa diedit-edit lagi. Beda dengan list gitu. Kalau list bisa diedit, kalau tabel tidak. Ya.